Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhal tullab? Bagaimana kabar santri-santriku? Berkhusus santri yang ikut ekskul bahasa Arab bersama Ustadz Aceh Mutawakil Sirjuddin Iqbal. Mudah-mudahan kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah pada kesempatan kali ini Ustadz akan membahas tentang belajar pidato bahasa Arab. Di sini Ustadz sudah menyiapkan langkah-langkah ya. Yang A ini langkah-langkah sebelum berpidato. Ya, jadi yang A ini adalah langkah-langkah sebelum berpidato. Yang pertama, kita harus berniat bahwa menyampaikan pidato itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita awali dengan niat ya, supaya nanti ketika kita meniatkan pidato yang kita sampaikan ini hanya karena Allah, maka tentu kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dilakukan dengan itqon ya, atau baik secara totalitas. Jadi lakukan itu dengan cara totalitas. Tentu jangan sampai setengah-setengah. Ya, jangan sampai ala kadarnya gitu, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, membuat persiapan. Nah, karena kita pengen itqon, maka tentu kita juga harus menyiapkannya. Nah, sehingga kita nanti ketika kita tampil, ketika kita berpidato itu akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Tentu setelah kita selesai dengan segala persiapan-persiapan, nah maka kita harus mengadakan latihan-latihan ya. Jadi yang A ini langkah-langkah sebelum berpidato. Kemudian yang B, membuat teks pidato bahasa Arab. Nah, bagi pemula, ini bagi kita-kita ini yang pemula, maka kita harus membuat teks pidato ya kan. Nah, maka di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menentukan tema. Jadi kita ini sebelum kita membuat teks pidato bahasa Arab tersebut, kita harus menentukan temanya. Contohnya keutamaan mencari ilmu. Nah, contoh temanya adalah keutamaan mencari ilmu. Kemudian yang kedua, setelah kita menentukan tema, membuat teks diawali dengan bahasa Indonesia. Nah, jadi ketika kita akan membuat teks bahasa Arab, maka kita awali dengan membuat teks terlebih dahulu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Supaya nanti akan memudahkan kita ketika kita nanti mengalih bahasakan ke dalam bahasa Arab. Seperti itu. Yang ketiga, menerjemahkan teks ya ke bahasa Arab. Nah, jadi setelah kita membuat teks bahasa Indonesianya, lalu kita terjemahkan teks tersebut ke dalam bahasa Arab. Tentu kita juga harus menyiapkan hal-hal apa saja atau hal yang dibutuhkan untuk apa? Untuk mengalih bahasakan ke dalam bahasa Arab ya. Maka di sini yang keempat adalah menyiapkan perangkat yang dibutuhkan. Jadi kita itu harus menyiapkan perangkat yang dibutuhkan saat kita menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Nah, di sini seperti apa yang kita butuhkan? Referensi tema untuk pidato ya. Jadi buku-buku tentang keutamaan mencari ilmu ya, sehingga nanti kita kalau sudah punya referensinya, kita mudah untuk membuat teksnya. Ya, kemudian yang kedua, kamus Indonesia Arab dan Arab Indonesia. Maksudnya apa? Maksudnya kamus untuk menerjemahkan itu yaitu Indonesia bahasa Arab. Jadi kita misalkan baca teks bahasa Indonesianya, lalu satu persatu kita lihat nih, ini kira-kira yang belum tahu apa. Nah, kita cek kamus, pakai kamus Indonesia Arab, sehingga kita bisa, oh ini bahasa Indonesia, bahasa Arabnya ini ternyata ini. Karena apa? Karena diawali dengan membuka kamus Indonesia Arab, seperti itu. Dan juga kita harus punya kamus Arab Indonesia karena untuk mensinkronkan ya, apakah benar gitu ya, seperti itu. Adapun rekomendasi kamus itu banyak sekali sebenarnya. Dulu waktu saya mondok itu biasa kita kalau Indonesia Arab itu pakai kamus Al-Khalali ya. Al-Khalali ya. Kemudian juga kalau untuk Arab Indonesianya ada Mahmud Yunus ya. Nah, sekarang ada juga yang lumayan bagus juga, itu ada Al-Munawwir. Kalau Al-Munawwir itu dia ada bahasa Arab Indonya atau Indo-Arabnya juga ada. Jadi lengkap kalau kamus Al-Munawwir itu ya. Nah, kemudian kalau untuk kamus bahasa Arab Indo atau Indo-Arab
yang berbentuk aplikasi ya atau berbentuk online seperti itu. Nah, kita bisa buka tuh namanya Al-Ma'ani. Itu sangat recommended banget untuk kita semua ya karena sangat bagus sekali ya. Jadi namanya Al-Ma'ani. Silakan kamu nanti cek ya. Kamus Al-Ma'ani. Kemudian setelah itu baru langkah kelima ini membuat teks pidato bahasa Arab ya. Tapi juga membuatnya apa? Harus sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu nahwu dan shoroh. Jadi jangan asal-asalan. Nah, maka untuk pemula harus ada pembimbing. Nah, harus ada pembimbing sehingga nanti si pembimbing tersebut bisa mengarahkan kira-kira yang pasnya seperti apa, yang benarnya seperti apa, seperti itu. Itu yang B ya, yaitu membuat teks pidato bahasa Arab bagi pemula. Kemudian selanjutnya ini, contoh teks pidato bahasa Arab. Nah, ini yang C ini contoh teks pidato bahasa Arab. Yang pertama, itu kita membuat penghormatan at-tahiyyah, ya kan? Nah, ini di sini ada contoh ya. Sebenarnya ini contoh teks ini itu diambil dari websitenya Unida yang ada di Gontor, Universitas Darussalam Gontor itu ya. Ini contoh nih, ini penghormatan ashabal fadilah syuyukh wa ma'hadi daril Qur'anil Karim, ya kan? Ini saya sudah menyisipkan Ma'had Darul Qur'anil Karim karena lembaga kita adalah atau pesantren kita adalah Darul Qur'an Al-Karim, Darul Qur'an Mulia ya. Ashabal fadilah syuyukh wa ma'hadi daril Qur'anil Karim. Ya, yang saya hormati ya kan. Nah, ini ya, ashabal fadilah atau sahibul fadilah ya, ini untuk satu orang. Kalau ashab berarti banyak. Sahibul fadilah. Ini ya yang memiliki kemuliaan siapa? Mudirul madrasah al-mutawassithah. Ya kan, pimpinan sekolah atau kepala sekolah SMPIT Darul Quran. Nah, itu seperti itu ya. Ini sa'adatul mudarrisin wal mudarrisat ya, yang berbahagia ustadzah dan ustadz dan ustadzah. Ini ya, guru-guru maksudnya ya. Wa ya ayyuhal haful karim. Ya, dan bagi wa ya ayyuhal haful karim artinya dan yang kumpul gitu ya. Jadi hadirin yang kumpul itu seperti itu. Jadi kita sebenarnya bisa membuatnya bervariasi ya. Bisa hadratal mukarramin ya. Bisa apa? Banyak lah. Nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi ya. Ini hanya contoh saja. Ini penghormatan ya. Jadi yang pertama itu penghormatan. Kemudian yang kedua ini pendahuluan. Nah, di pendahuluan itu ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan shalawat kepada Rasulullah. Ini sebenarnya bisa kita juga sudah pada hafal ya, dan kita juga sudah ya minimal ada satu yang kita hafal ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini terus gitu ya. Ya masing-masing insyaallah sudah bisa menyiapkan karena masing-masing sudah ada bekal ya. Pernah hafal terkait ini. Nah, baru setelah itu, setelah selesai ini ya kan, baru awalan. Ini diulangi lagi dengan apa ibaratnya ini kan bahasa Arab ya. Awalan hayya nashkurullaha azza wa jalla. Hayya nashkurullaha azza wa jalla, ya kan. Alladzi qad an'amana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an nahtafila fi hadzal makan al-mubarak insyaallah fi ma'hadina al-habib Darul Qur'anul Karim atau Darul Qur'anil Karim, seperti itu ya. Hayya nashkurullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan, yaitu di mana? Di pesantren yang kita cintai adalah pesantren Darul Qur'anul Karim ya, Darul Qur'an Mulia, masyaallah. Ini awalan ya. Kemudian tsaniyan, salatan wa salaman ala habibinal mustafa qudwatul ummah wa imamul mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajna minadh-dhulumati ila nur wa kadzalika ila siratal mustaqim wa akmali hayatana binuril islam wal iman wal ihsan. Nah, ini di sini juga kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kepada ala habibinal mustafa, kepada kekasih kita al mustafa ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sebagai apa? Qudwatul ummah, sebagai apa, suri tauladan bagi umat, wa imamal mursalin, dan sebagai imam bagi utusan-utusan ya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajna minadh-dhulumati ilan nur, yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Wa kadzalika ila siratal mustaqim, juga ke jalan yang lurus ya kan.
wa akmala hayatana binuril Islam, dan juga menyempurnakan kehidupan kita dengan adanya apa? Binuril Islam, adanya cahaya agama Islam, wal iman dan keimanan, wal ihsan dan kebaikan. Nah ini, ya kan. Baru setelah itu ana sa'idun, aku sangat berbahagia, an aqifa amamakum, ya, berdiri depan kalian jami'an, depan kalian seluruhnya, li akhtuba khutbatan arabiyatan, untuk berubah dengan bahasa Arab, tahtal unwan, dengan judul. Nah itu seperti itu ya. Ini bisa kalian nanti pelajari itu. Ini saja apa, sebagai contoh saja ya. Kemudian yang keduanya pembahasan pidato dan penutup. Ini dijelasin nih, pidato kita kan temanya tolabul ilmi nih. Kita jelasin terus gitu ya, kita jelasin. Kemudian baru setelah selesai baru kita tutup ya. Di sini aktafi bi hadzal qadar wa atlubu minkumul afwa, dicukupkan sekian, dan mohon maaf ya atas segala kekurangan. Faqulu shawabin faminallah, setiap yang baik datang dari Allah, wa kullu naqsin wa taqsirin famin nafsi, dari segala kekurangan datangnya dariku. Syukran katsiran, terima kasih ala husni istima'ikum wa ihtimamikum, atas perhatian kalian, ya kan, atas pendengaran kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini penutup ya. Jadi itu terkait dengan pidato bahasa Arab. Silahkan kalian gunakan teks ini untuk dihafal supaya nanti ada bekal ya, untuk kita nanti semakin meningkatkan bahasa Arab kita, khususnya dalam berpidato menggunakan bahasa Arab. Jazakumullah, itu saya dari Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.